Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati para habib, kiai, para ustadz, para ajengan dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Mungkin sebelumnya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin takut dianggap lancang karena banyak yang lebih layak untuk menyampaikan pada forum ini. Tetapi ini mungkin ya sebagai sebagai perwakilan dari teman-teman semuanya. Sebagai pengantarnya mungkin Al-Fakir ingin menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu terkait dengan posisi antara ro'in wa mar'an atau ro'in wa mar'iyun. Bahwasanya di dalam Islam itu filosofi pemimpin dan rakyat itu kan diibaratkan seperti ro'in. Wal imamu ro'in wa huwa mas'ulun an ro'iyatihi. Bahwa soalnya seorang pemimpin itu ada ro'in, diibaratkan seperti penggembala. Wa huwa mas'ulun an ro'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya an ro'iyatihi, tentang rakyatnya. Artinya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW mengumpamakan posisi seorang pemimpin itu adalah seperti ro'in, seperti penggembala. Kan arti daripada ro'in itu kan penggembala. Maka kita secara tidak langsung mungkin orang beriman itu adalah didorong memperhatikan bagaimana seorang ro'in memperhatikan terhadap gembalaannya, terhadap binatang yang digembalakannya. Apakah akan ada seorang penggembala itu tega membiarkan piaraannya itu mati kelaparan? Pasti tidak akan ada. Apakah seorang penggembala itu akan tega membiarkan gembalanya itu sakit? Pasti tidak akan tega. Apakah seorang ro'in itu akan tega membiarkan apa yang gembala itu tersesat? Pasti tidak akan ada. Artinya apa? Bahwasanya seorang pemimpin di dalam Islam itu ada, dia memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan rakyatnya. Dia harus begitu sangat memperhatikan terkait dengan berbagai macam keadaan daripada rakyatnya. Apalagi ini bukan hanya bahwasanya pertanggungjawaban dia itu ada bukan hanya fid dunya, tapi fil akhirah. Itu mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, artinya apa? Bahkan jangan sampai contohnya ada seorang rakyat itu menderita disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkannya. Nah, hari ini konteksnya itu ada ketika penguasa hari ini menetapkan kebijakan terkait dengan kenaikan harga BBM. Ya, sebagaimana tadi sudah digambarkan oleh Al-Habib Khalilullah, itu ada bahwasanya rakyat dunia secara umum atau di Indonesia secara khusus mulai baru bangkit dari ujian virus corona. Tetapi setelah baru sedikit bangun gitu, belum begitu sadar, dihantam oleh kebijakan yang menyengsarakan. Nah, ketika kebijakan menyengsarakan ini mungkin kalau seorang pemimpin kan logikanya ketika ini baru bangkit dihantam, apa yang akan terjadi? Ya, bisa tambah sakit atau sampai mati. Apalagi ini kebijakan itu ada berkaitan dengan pemenuhan terhadap hajat hidup orang banyak. Karena apa? Kebijakan kenaikan BBM itu sudah barang tentu bukan hanya sekedar bensinnya yang naik. Kan dalam berita itu mulai dari ojol kan ada kebijakan udah naik sekian persen. Kemudian bis akap ada rencana kenaikan sekian persen. Sudah barang tentu nanti itu akan berakibat apa? Akan berakibat kepada kenaikan harga barang-barang pokok
sedangkan di sisi yang lain gaji tidak naik gitu. Apalagi yang usahanya sudah kemarin sekarat gitu, ataupun mungkin koma belum bangun-bangun. Maka perlu untuk diingatkan bahwa kata Rasulullah SAW itu kadal fakru ayyakuna kufran, bahwasanya kefakiran itu akan berpotensi mendorong orang itu kepada kekufuran. Ya logikanya memang masuk logika terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apalagi di era kapitalis materialisme yang setiap hari kita dihadapkan atau diiklankan dengan perkara-perkara materi. Kan mulai dari HP baru kan tertarik, mobil baru, motor baru, segala hal yang baru. Secara ruhiyahnya lemah, secara pemahaman keagamaannya tidak ada, dihadapkan kepada materialisme. Maka potensi orang melakukan kemaksiatan berupa kejahatan-kejahatan, kriminalitas itu sangat terbuka. Orang satu sisi adalah ingin mendapatkan barang, ingin pemenuhan kebutuhannya, tetapi untuk alat membelinya tidak ada. Nah, maka sangat berpotensi akan terjadinya apa? Tadi itu adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat. Diakibatkan apa? Diakibatkan kebijakan yang tidak tepat, kebijakan yang mengarahkan kepada masyarakat kepada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kefakiran. Maka oleh karena itulah mungkin bahwasanya kita hadir di sini. Pertama adalah untuk mengingatkan, ya sebagaimana tadi sudah disampaikan makolahnya, untuk mengingatkan kepada penguasa terkait dengan pertanggungjawaban mereka, bahwasanya kebijakan yang dilakukan oleh mereka itu ada kebijakan zalim, kebijakan yang berpotensi mengakibatkan perkara-perkara buruk di tengah-tengah masyarakat. Maka perkara ini, bahwasanya relasi antara penguasa dan rakyat itu bukanlah relasi antara pedagang dan pembeli. Bukan pula ada relasinya adalah mereka adalah orang yang membebani, tetapi ada relasinya antara orang yang mengurus dan orang yang diurus. Antara orang tua dengan anaknya. Maka harus diperhatikan sedemikian rupa. Maka harus apa? Dilakukan seapapun yang bisa dilakukan untuk rakyat, menyelamatkan tadi akidah, ibadah, dan kehidupan sosialnya. Maka mereka harus lakukan dengan sebaik mungkin. Maka solusinya bagaimana? Sudah barang tentu bahwasanya Islam sebagai sebuah aturan yang turunkan oleh Allah, yang komprehensif, yang mengatur seluruh aspek kehidupannya. Maka kita serukan kepada penguasa di negeri ini untuk apa? Kembalilah kepada aturan-aturan Islam. Insya Allah permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini bisa diselesaikan semuanya. Karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai solusi mu'alajatu lima syakilin nasi jami'an. Untuk solusi terhadap seluruh problematika kehidupan manusia. Maka para alim ulama yang hadir pada kesempatan ini, maka marilah kita serukan ya, kepada para penguasa untuk kebijakan mereka ada kebijakan yang sesuai dengan yang seharusnya mereka ada lakukan. Begitu pula kepada masyarakat kita tanamkan ada pemahaman yang benar terkait dengan kebijakan ini, terkait dengan kebijakan bahwa kebijakan ini ada kebijakan zalim yang kita pun ada harus menolak terkait dengan kebijakan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.